Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Kita harus semangat dan jangan pernah bosan ya. Karena memang kita harus mensyukuri keadaan kita saat ini. Kita masih bisa tetap melanjutkan pembelajaran meskipun dengan jarak jauh seperti ini. Kali ini kita akan mempelajari subbab terakhir pada bab keempat yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan belajar tentang Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai terletak di pantai timur Aceh sekitar daerah Lok Sumawe dan berdiri pada abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang merupakan sultan pertama di Samudra Pasai yang berangkat tahun 1297. Nah, bisa kita lihat di sini gambar peninggalan sejarah dari Kesultanan Samudra Pasai berupa bangunan masjid yang bercorak seperti corak dari Timur Tengah. Kemudian bisa kita lihat lokasi dari Kesultanan Samudra Pasai yang berada di wilayah timur Aceh. Kemudian Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1513. Ia berkuasa dari tahun 1513 sampai 1528. Sultan Aceh yang pernah membawa Aceh pada puncak kejayaan adalah Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Ia mendirikan Masjid Baitur Rahman di pusat ibu kota Kerajaan Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui, Masjid Baitur Rahman ini ketika terjadi tsunami adalah satu-satunya bangunan yang masih berdiri kokoh dan tidak hancur ya. Ya, ini memang suatu mukjizat, keajaiban ya atas pertolongan Allah, sehingga dengan adanya masjid ini masih bisa digunakan untuk tempat pengungsian sementara, masih bisa digunakan untuk beribadah. Nah, bisa kita lihat di sini adalah bentuk dari Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh. Dan kemudian bisa kita lihat lokasi Kesultanan Aceh. Memang Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah karena memang yang pertama kali menerima ajaran Islam, dan pada saat ini pun masih ada aturan-aturan Islam yang bisa diterapkan di Aceh seperti hukum kanun atau syariat Islam yang memang khusus untuk wilayah Aceh. Kemudian Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1478. Nah, tadi kan memang awal-awal itu Islam masuk di wilayah Sumatera. Kemudian Islam masuk pertama kali ini di Kesultanan Demak. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518. Demak berhasil menjadi kerajaan besar karena letaknya yang strategis dan memiliki hasil pertanian yang melimpah dengan komoditas ekspornya berupa beras. Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Trenggono tahun 1521 Masehi. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Jawa. Nah, bisa kita lihat di sini peta pengaruh Kesultanan Demak. Hampir yang bertitik hitam itu
Ya, bisa kita lihat di situ lokasi dari Kesultanan Demak. Dan peninggalan sejarah dari Kesultanan Demak berupa Masjid Agung Demak. Memang bangunannya ini tidak seperti yang berada di Aceh dan juga Samudra Pasai yang mengikuti arsitektur wilayah Timur Tengah, tapi di Demak ini juga bercampur dengan model bangunan rumah Jawa atau perpaduan dari bentuk limas ini ya, perpaduan dari model bangunan Jawa. Ya, memang seperti ini agama Islam yang kemudian diadopsi mengakulturasi kebudayaan Jawa. Seperti ini Masjid Agung Demak. Kemudian Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang tinggal kelanjutan dari Kesultanan Demak. Kerajaan ini dibangun oleh Pangeran Hadiwijaya atau yang terkenal dengan Jaka Tingkir. Setelah ia memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Sedangkan Demak dijadikan daerah kadipaten. Jadi pusatnya dulu di Demak, kemudian sekarang pada masa Pangeran Hadiwijaya ini pusatnya dipindah ke Pajang. Nah, ini contoh dari peninggalan masjid dari Kesultanan Pajang. Kemudian Kesultanan Mataram Islam. Sebelumnya kita memang sudah mempelajari bahwa di Mataram itu ada Mataram lama atau kuno yang lebih dulu menganut agama Hindu-Buddha. Nah, kemudian Kesultanan Mataram Islam ini berdiri pada tahun 1586. Raja-raja yang memerintah Mataram Islam antara lain Sutawijaya, Mas Jolang, dan kemudian Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Nah, dalam ekonominya, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Hasil utamanya adalah beras. Nah, bisa kita lihat di sini bukti peninggalan dari Kesultanan Mataram, yaitu masjid ya, Masjid Mataram. Bangunannya hampir sama dengan yang ada di Solo ya, Masjid Agung Solo. Memang coraknya ini adalah perpaduan antara kebudayaan sebelumnya yang ada, yaitu Hindu-Buddha, dengan kebudayaan Islam. Bisa kita lihat dari ukiran-ukiran. Nah, itu kan ciri dari kebudayaan Hindu, kemudian diadopsi, dimodifikasi menjadi ornamen bangunan masjid. Kemudian Kesultanan Banten. Pada awalnya, Banten merupakan pelabuhan atau bandar besar yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Pada tahun 1511 Masehi, Kesultanan Demak sedang memperluas kekuasaannya di Pulau Jawa. Nah, perluasan wilayah kekuasaan merupakan salah satu usaha perluasan penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak pada 1522 Masehi mengutus Fathahillah untuk menguasai Banten. Nah, pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Jadi memang pada masa itu Portugis itu sudah datang ke wilayah Banten.
untuk menjajah Banten. Kemudian terjadilah upaya perebutan kekuasaan antara Fatahillah dan kerajaan Sunda. Kemudian Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Banten. Kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosowan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Nah, Fatahillah mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan juga pusat penyebaran agama Islam. Kesultanan Banten ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini perekonomian Banten semakin berkembang. Kemudian Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Fatahillah atau Falatehan. Ia menjadi sultan pertama Cirebon. Ia juga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada masa ini, Islam dapat berkembang dengan pesat di berbagai daerah Jawa Barat. Nah, bisa kita lihat di sini peninggalan dari Kesultanan Cirebon ya. Di wilayah Jawa ini memang pengaruh dari Hindu-Buddha masih sangat melekat ya. Buktinya di sini kita pada masa Kesultanan Cirebon itu memang masih menggabungkan ornamen dari peninggalan Hindu-Buddha seperti ini, namanya apa kemarin? Gapura masjidnya memang masih menyerupai corak peninggalan Hindu-Buddha. Kemudian berikutnya adalah Kesultanan Gotalo yang ada di Makassar. Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari dua kerajaan, yakni Kesultanan Goa dan Kerajaan Talo. Pusat Kesultanan Makassar adalah di Sombaupu yang merupakan kota pelabuhan transito yang ramai di Sulawesi. Makassar mengalami kemajuan yang pesat karena beberapa faktor, yaitu letaknya strategis karena menghubungkan Malaka dan Maluku. Para pedagang banyak yang hijrah ke Makassar karena Malaka jatuh ke tangan Portugis. Malaka atau wilayah Pulau Jawa ini jatuh ke tangan Portugis sehingga menyebabkan para pedagang ini kemudian pergi ke Makassar untuk melanjutkan perdagangan menyebarkan agama Islam ke Makassar. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk peninggalan dari kerajaan Kesultanan Gotalo atau Makassar. Seperti ini bangunannya, memang daerah sana memang bentuknya tinggi dan memang bentuk atap bangunannya masih sama dengan yang ada di Jawa, bentuk limas seperti itu ciri khasnya. Kemudian Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore adalah dua kesultanan Islam yang berada di Maluku. Kesultanan ini berkembang menjadi kesultanan maritim dan agraris atau pertanian yang maju. Bisa kita lihat di situ gambarnya peninggalan dari Kesultanan Ternate dan Tidore, berupa bangunan masjid yang atapnya limas berundak-undak seperti itu. Nah, Kesultanan Ternate dan Tidore ini maju karena kaya akan hasil rempah-rempah sehingga menarik banyak pedagang. Kemudian pada akhirnya Portugis juga tertarik untuk memasuki wilayah Maluku dan Ternate. Nah, kedatangan Portugis di Maluku ini juga menimbulkan
perseteruan yang sangat pelik ya. Kemudian berhasil memecah Ternate dan juga Tidore. Ternate kemudian bergabung dengan Portugis dan Tidore bergabung dengan Spanyol. Nah, perseteruan ini kemudian dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa. Pada akhirnya, akibat dari isi perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Tapi ketika Spanyol pergi, Portugis kemudian berusaha menguasai Maluku. Nah, upaya tersebut mendapatkan perlawanan dari rakyat Maluku. Nah, dipimpin oleh Sultan Hairun dari Ternate, rakyat kemudian berusaha mengusir Portugis, namun usahanya gagal. Kemudian upaya ini dilanjutkan oleh Sultan Babullah pada tahun 1575 Masehi. Benteng Portugis di Ternate direbut, kemudian Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku. Jadi memang sangat sengit ya perlawanannya. Tapi pada akhirnya memang Portugis dan Spanyol bisa diusir dari wilayah Maluku. Dan berkembanglah agama Islam di sana. Kemudian Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan merupakan kesultanan Islam yang mempunyai hubungan erat dengan Kesultanan Demak. Sultan pertama Kesultanan Banjar ialah Raja Samudra yang bergelar Sultan Suryanullah atau Suryan Shah. Bisa kita lihat di gambar ini peninggalan dari Kesultanan Banjar berupa bangunan masjid. Oke, ya itu tadi kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Islam di Indonesia. Sebagai pengetahuan untuk kita bahwa proses masuknya Islam itu memang disebarluaskan oleh para pedagang. Nah, adapun teori-teori masuknya Islam bahwa Islam itu berasal dari Arab atau Persia atau Gujarat, nah itu pengetahuan untuk kita bahwa memang pengaruh Islam ini berasal dari wilayah Timur Tengah. Yang penting kita sekarang bisa menikmati atau bisa memperoleh ilmu agama Islam dan kita bisa menetapi agama Islam ini sebagai jalan kita untuk menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas perhatian anak-anakku semuanya. Semoga sedikit yang Ustazah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian, dan jangan bosan untuk memperbanyak belajar dan membaca, terutama literasi kalian supaya wawasan kalian luas dan berkembang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak kata yang salah, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.